Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Terkini pemirsa, tetap dengan tema mengawal pendaftaran Capres dan Cawapres 2019 masih bersama Bang Adi Prayitno. Bang Adi, apakah Bang Adi melihat nantinya akan ada perubahan sebelum pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU ini dari kubu Jokowi maupun kubu Prabowo? Saya kira kalau melihat tradisi politik kita, apa yang sudah dideklarasikan itu tidak berbeda dengan apa yang didaftarkan ke KPU. Kalau sudah Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, kalau sudah Prabowo dan Sandi, itu hampir bisa dipastikan 100% di KPU tidak akan berubah. Kecuali ada gempa politik yang maha dahsyat gitu ya, yang kemudian harus berubah di last minute. Tapi kalau melihat kecenderungannya, aura politik, gestur dan aroma, saat terjadinya deklarasi semalam, sepertinya tidak akan terjadi perubahan apapun. Karena ini sudah merupakan satu kesepakatan politik yang melalui proses dan dinamika yang cukup pelik. Di internal Pak Jokowi, saya kira penentuan Cawapres ini bukan perkara gampang, tapi juga cukup lama. Pertemuan ketum-ketum partai itu hampir dilakukan intens selama seminggu berapa kali. Begitupun dengan sekjen-sekjen partai politik. Pada saat yang bersamaan di kubu Prabowo, terjadi hubungan yang up and down, turun naik, panas dingin. Pada saat yang bersamaan kemudian agak sempat meregang ketika misalnya Demokrat masuk di tengah jalan berkoalisi dengan Gerindra. Ini bukan perkara mudah, apalagi misalnya ada rekomendasi ijma ulama yang disodorkan kepada Prabowo untuk jadi pendampingnya, dan itu nggak main-main. Ada Ustadz Abdul Somad, seorang ulama karismatik gitu yang sedang digandrungi publik, ceramahnya banyak ditonton orang, kalaupun toh live dia akan banyak didatangi. Begitu banyak ribuan orang datang ke lapangan lillahi ta'ala tanpa harus dimobilisasi. Ataupun Ustadz Salim Assegaf, suka nggak suka keturunan Habib, dia adalah Dewan Syuro penentu arah kebijakan politik PKS. Prabowo dihadapkan pada banyak dilema. Apalagi misalnya PAN juga tidak bergeming pada posisi bahwa Capres dan Cawapres mereka adalah Zulhas yang tidak bisa ditawar. Di tengah kondisi kepelikan itu akhirnya mengerucut pada nama Sandiaga Uno. Ini bukan perkara gampang. Belum lagi hal-hal teknis yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran ke KPU, Wahyu. Kan syarat daftar ke KPU ini kan bukan perkara gampang secara administrasi. Mereka harus ngurus surat keterangan tidak valid, mereka juga harus ngurus SKCK, kelakuan baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak dokumen dan berkas yang harus dilengkapi, dan tentu saja ini tidak bisa simsalabim disulap dalam waktu yang cukup singkat. Jadi sebenarnya ada waktu yang cukup lama dipersiapkan, bagaimana deklarasi dan wakilnya yang akan dipilih, plus persiapannya ke KPU. Rentetan-rentetan ini, kalaupun toh harus di-bypass di injury time misalnya, ini agak sedikit jelimet. Kecuali partai politik ataupun pengusungnya ini melakukan perjudian yang sangat luar biasa. Sudahlah rubah di tengah jalan, tidak menjadi daftar ke KPU karena ada gempa politik gitu. Mereka memanfaatkan celah, ada buying time yang bisa mereka lakukan karena KPU bisa memperpanjang masa pendaftaran. Jika hanya ada satu paslon yang kemudian mendaftar ke KPU sampai jam 12.00 hari ini. Baik, lalu Bang Adi melihat Partai Demokrat nantinya ini akan kemanakah? Ke kubu Jokowi mengatakan masih ada ketidakcocokan, ke kubu Prabowo galau jadinya, di PHP-in padahal sudah bolak-balik melakukan pertemuan, dan akhirnya harapan Demokrat harus pupus dengan tidak memilih AHY. Kalau melihat suasana hatinya tentu sepertinya Demokrat ini akan lebih condong ke Jokowi. Statement elit Demokrat bisa dicek misalnya selalu memuji Ustadz dan Kiai Ma'ruf Amin sebagai guru bangsa, ulama bersama, dan seterusnya. Meski pada saat yang bersamaan banyak politisi Demokrat ini cukup keras mengkritik Jokowi. Nah, sementara pada saat yang bersamaan di kubu Prabowo, selain jarak psikologis yang cukup lama terjadi, mereka ini ya lukanya belum sembuh 100%. Karena pengkhianatannya, kira-kira begitu dalam tanda kutip, terjadi baru sehari 2 hari ini, Mas Wahyu. Di tengah koalisi dan suasana batin yang campur baur itulah, ya saya kira Demokrat sampai hari ini masih punya waktu minimal sampai habis Jumat untuk memutuskan kemana arah koalisnya. Tapi yang paling penting, kalau memutuskan berkoalisi dengan Pak Jokowi, saya kira Demokrat sudah tidak dianggap apa-apa. Hanya sebatas buih. Karena hampir semua partai di dalamnya menolak, hanya pelengkap penderita aja jadinya. Nah, yang paling mungkin taktis dan kalkulasi politiknya ya bergabung dengan Prabowo. Setidaknya Prabowo butuh insentif dan kekuatan satu partai, dan kebetulan di situ ada SBY sebagai nahkoda. Secara kalkulasi politik saya kira Prabowo jauh lebih membutuhkan Demokrat, SBY, dan AHY untuk menjadi bagian dari koalisi ketimbang bergabung dengan Pak Jokowi. Tapi dengan satu catatan, kalau bergabung dengan Prabowo,
terjadi bergabung dengan koalisi keumatan, ya luka hati, luka batin, dan baper dalam politik harus dihilangkan. Jadi dinamika yang terjadi belakangan ketika Prabowo memilih Sandi, itu bagian dari politik yang biasa-biasa saja. Bang Adi, malam tadi beredar tulisan yang diduga ditulis langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat, bahwa dalam tulisan notebooknya itu dia menulis bahwa mendukung pasangan Jokowi Maruf Amin. Ini seperti apa Bang Adi melihatnya? Apakah ini sinyal atau tanda-tanda itu beredar langsung di masyarakat, di publik? Ya, hari ini kan sudah diklarifikasi oleh teman-teman Demokrat, itu hoax, itu bohong lah, itu kita fitnah. Bahkan satu media online ternama sudah menjelaskan itu hoax dan tidak benar. Dan pagi ini memang melalui pesan berantai yang kita terima bahwa Demokrat akan memutuskan melakukan konferensi pers kemana arah politik mereka itu akan dilabuhkan nanti. Ya kurang lebih setelah atau sebelum Jumat sudah akan terjadi kemana mereka akan menentukan sikap politik ke Jokowi ataupun ke Prabowo. Atau pada saat yang bersamaan saya mendengar di dalam teman-teman Demokrat sedang mengkaji satu klausul yang menyatakan bahwa jika ada parpol dan gabungan parpol tidak menentukan sikap politik, ini kan mereka tidak boleh ikut pemilu di 2024. Nah, ada celah sebenarnya di situ, Wahyu. Di pasal 5 disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mengusung capres sendiri tapi tidak melakukan, maka kemudian dia akan disanksi, tidak boleh ikut pemilu, kan begitu redaksinya. Nah, tapi Demokrat sepertinya ingin mencari celah. Celahnya adalah yang kena sanksi adalah partai politik ataupun gabungan partai yang genap 20%. Tapi partai yang tidak genap 20% ya tidak kena sanksi. Lah kira-kira begitu. Nah, sepertinya celah hukum itu yang sedang diintip di tengah akumulasi kegalauan yang terjadi pada Demokrat saat Bukankah nantinya akan berpengaruh ketika Demokrat tidak mendukung salah satu paslon, maka berpengaruh terhadap suara mereka di pileg serentak dan pilpres ini? Sepertinya tidak terlampau ya. Demokrat ini kan sebenarnya sudah memanaskan mesin politiknya sejak 2015. Mereka sudah mulai roadshow dan safari politik yang cukup luar biasa. SBY dan Bu Ani itu kan melakukan banyak tour di Java, tour di Banten dan semacamnya sebagai bagian untuk melakukan konsolidasi basis di bawah. Ditambah AHY ketika jadi pilgub di Jakarta melakukan safari dan dijadikan ikon bagaimana mesin politik Demokrat mulai yang level bawah sampai atas ini terus dipanaskan. Artinya kotel efek yang diharapkan dalam pilkada ataupun dalam pilpres 2019 itu terlampau tidak penting sebenarnya bagi Demokrat. Mereka cukup yakin bahwa caleg-caleg yang mereka usung cukup mampu mendongkrak elektabilitas, minimal mengunci di angka 8 atau 7% seperti yang sekarang sudah dicapai gitu ya. Kan sebenarnya sekalipun dukung Jokowi ataupun Prabowo, saya kira kalau bicara soal pileg, Demokrat juga tidak ada gunanya apa-apa. Karena tidak akan dapat kotel efek dari Jokowi maupun Prabowo. Tetap saja yang ditokohkan adalah AHY dan SBY. Kalau bicara legislatifnya begitu, saya nangkepnya. Baik, kalau cerita di kubu Prabowo, bagaimana nih Bang Adi melihat partai-partai baru seperti PSI, Partai Beringin, Partai Garuda, Perindo, ini memutuskan ke kubu Jokowi Dodo Maruf Amin. Ini seperti apa Bang Adi melihatnya? Ya sejak awal sih kalau melihat hanya PBB yang agak sedikit berbeda pilihan politiknya untuk tidak ke Jokowi. Tapi partai-partai baru seperti PSI, Perindo, PKPI dan seterusnya itu adalah partai yang sejak awal mereka diloloskan ke KPU sudah menyatakan diri mendukung Jokowi. Yang agak sedikit mengejutkan memang Partai Berkarya. Di situ ada Mbak Titi ya, mantan istrinya Prabowo, yang memang partai ini sepertinya sejak awal itu ingin head to head dengan Jokowi, akhirnya juga berlabuh ke sana. Ada kecenderungan partai yang saya baca di mana mereka ini tidak mau ribet dalam berpolitik dan lebih condong akan mendukung kandidat yang sudah solid dan mesin politiknya sudah panas sejak lama. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh PSI, Perindo, PKPI dan Berkarya. Kenapa pada akhirnya lebih mendukung Jokowi ketimbang Pak Prabowo? Karena memang politik ini bukan soal dakwah, bukan soal hitam putih. Politik itu apa kata Laswell, how to get the power, Wahyu. Bagaimana yang lebih memungkinkan untung secara politik, disitulah kemudian akan banyak partai politik berdatangan. Karena kalau kita lihat kan di Berkarya keluarga Cendana dengan Tengku Umar, Menteng, ini sangat-sangat tidak harmonis. Kalau publik juga melihatnya seperti itu. Tapi kali ini koalisi Jokowi Maruf Amin membuktikan bahwa itu semua nggak ada atau bisa bersifat dinamis.
Dalam politik apapun bisa terjadi. Everything can happen dalam waktu yang cukup singkat. Ini yang bisa menjelaskan kenapa keluarga Cendana dengan Partai Berkarya juga menjadi bagian penting dari keluarga Menteng gitu ya. Bagi kita dalam sistem presidensialisme multipartai, jadi berpolitik tidak terlampau baper-baper amat memang. Jadi apa yang tampak di permukaan seringkali berbeda dengan apa realitas sebenarnya. Bahwa kita juga tahu bahwa aktor-aktor politik yang ada di setiap partai politik itu berteman satu sama lain. Mereka mesra dan akrab di panggung belakang. Meski kadang di panggung depan mereka agak sedikit dalam tanda kutip berkelahi satu sama lain. Itu karena tuntutan peran aja. Mereka adalah petugas partai yang dipaksa dituntut untuk menyampaikan apa aransemen drama yang harus disampaikan di depan publik. Ada yang pro, ada yang kontra dan semacamnya. Ini tidak lebih dari sekadar gimmick politik. Di Indonesia dalam sistem presidensialisme yang seperti sekarang, saya tidak terlampau yakin bahwa klub dan kutub-kutub persaingan itu betul terjadi. Misalnya dari dulu kita menghadap-hadapkan Jokowi dan Pak Prabowo. Dan kita juga tahu Pak Prabowo dan Pak Jokowi sering sekali bertemu di istana. Ngopi bareng, ngeteh bareng, dan sebenarnya ini penting untuk dijelaskan kepada publik bahwa di level elit sebenarnya tidak ada persoalan. Sebab itulah sistem presidensialisme multipartai yang seperti kita anut sekarang ini memiliki cacat bawaan. Tidak ada oposisi murni, tidak ada pemerintah murni. Semuanya serba cair. Yang ada kerjasama partai, kompromi. Yang adanya kompromi. Karena dalam banyak hal seringkali ketemu. Misalnya koalisi Pak Jokowi dalam beberapa tahun belakangan, toh banyak muncul oposisi dari dalam PAN, PKB misalnya. Suka berontak dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu artinya bahwa kita tidak bisa memaknai hitam putih dalam begitu banyaknya partai politik dan kepentingan. Satu-satunya yang membuat partai politik itu nyaman dan bertemu sampai saat ini ya soal kenyamanan dan kekuasaan yang tidak diganggu-gugat. Ditambah lagi kerjasama mereka di pilkada kemarin ya, Bang Adi? Betul, ditambah dengan koalisi-koalisi di pilkada. Jadi politik as usual lah. Politik ya biasa-biasa saja, bagaimana mereka ini titik temu cuman satu, yaitu kepentingan dan kekuasaan bersama yang diraih. Baik, Bang Adi, kalau di kubu Prabowo dan Sandiaga Uno jelas bahwa di penghujung putusan Sandiaga Uno ini memang sudah disebut-sebut terus dan menjadi kandidat kuat. Sementara di kubu Jokowi bahkan nama Mahfud MD yang sering disebut-sebut menjelang putusan, bahkan dari beberapa lembaga survei mengatakan bahwa Mahfud MD merupakan kandidat terkuat yang akan mendampingi Jokowi. Ya, kalau melihat gestur, aura politik jelang pengumuman pencapresan memang ada Pak Mahfud MD yang cukup kuat saat itu. Bahkan tweet Romi mengatakan ya seakan-akan yang disebut sebagai cawapres terkuatnya adalah Mahfud MD. Meski sekalipun Mahfud MD ini ditolak oleh PBNU dan PKB kan. Tapi ada pembelaan dari Romi. Bahkan kalau melihat kamera dan video yang dilakukan oleh teman-teman media kemarin, Pak Mahfud juga sedang berada di sekitar tempat deklarasi pencapresan. Sudah memakai kostum yang sama, kemeja putih. Yang sama dan seterusnya. Cuma lagi dipending karena ada kalkulasi politik dan kompromi politik nggak selesai. Apalagi misalnya kita melihat pernyataan Pak Mahfud bahwa dia legowo dan dia tidak merasa apa-apa dengan pembatalan dia sebagai posisi cawapres. Nah, kita perlu belajar penting dari Mahfud MD. Bahwa apapun bisa terjadi di last minute. Sudah ngukur jas, pakai baju yang sama, hampir deklarasi, tapi akhirnya dipospon dan nggak jadi. Dan Pak Mahfud mengatakan, Pak Jokowi jangan pernah merasa salah kepada saya dan kita semua. Yang penting apa yang sudah dilakukan ini sesuai dengan keinginan, disetujui oleh partai koalisi dan tidak ada persoalan. Ini sikap politik yang saya kira luar biasa. Ini sangat luar biasa. Saya bukan karena sama orang Madura sama Pak Mahfud, tapi saya agak jarang gitu ya di tengah suasana batin politik yang menurut saya tentu sangat kecewa. Tapi Pak Mahfud masih punya kesempatan untuk membela dan menyanjung Pak Jokowi. Ini bukan hal mudah, Wahyu. Baik, Bang Adi. Ya, pemirsa, kita masih akan lanjutkan kembali diskusi kita mengenai mengawal pendaftaran Capres dan Cawapres 2019. Tetaplah bersama kami di Newsroom Terkini.